Ukraina hancur lebur hingga sekutunya ikutan lenyap NATO dan juga Amerika karena 50.000 tentara Korea masuk Rusia sokong beruang merah. Intimnya hubungan Korea Utara dan juga Rusia ternyata menjadi bahaya besar untuk Ukraina dan juga sekutunya. Sebuah laporan menyebutkan jika rezim Kim Jong-un mengirimkan 50.000 personel Tentara Rakyat Korea Utara atau KPA untuk menyokong militer Rusia. Laporan ini diungkap oleh jurnalis sekaligus koresponden militer Rusia Alexander Zlatkov dilansir Militer dari Bulgarian Military. Ada alasan kuat mengapa Kim bisa menurunkan anak buahnya di Ukraina sebanyak itu. Disebut Zlatkov korut atau merasa jika nasibnya sama dengan Rusia. Hal ini berlandaskan hubungan buruk yang terus memanas dengan negara tetangga Korea Selatan yang disokong Amerika, di mana Korea Selatan juga didukung oleh kekuatan barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat beserta sekutu lainnya tak terkecuali Jepang. Lebih lanjut, Zlatkov menyatakan pergerakan pasukan militer Korea Utara cuma tinggal menunggu perintah dan siap gempur. Dan instruksi itu bisa datang kapanpun karena mereka sudah siap di lapangan. Korea Utara merasa senasib dengan Rusia dan karena itu mereka berdiri teguh untuk mendukung Tuan Vladimir Putin. Keputusan seperti itu bisa diambil kapan saja, ujar Zlatkov. Sementara itu beberapa pekan lalu Rusia mengklaim jika ada panggilan yang berasal dari militer Korea Utara untuk merekrut sukarelawan. Rusia menyatakan jika ada 800.000 warga Korea Utara yang sudah mendaftar di gelombang pertama dan terus meningkat. Saya sedang berbicara dengan seorang teman saya yang merupakan kepala organisasi veteran perang Korea, kata Zlatkov melanjutkan. Dia ada di sini baru-baru ini. Saya mengatakan apa yang Anda punya. Dia berkata, 50.000 pasukan khusus dikerahkan, ucap jurnalis senior surat kabar Rusia Izvestia. Meski hingga saat ini belum diketahui kebenaran informasi yang dikuak Zlatkov, namun memang sudah nyata pergerakan 50.000 pasukan sampai di Rusia. Dalam perang di Ukraina, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggunakan rudal Korea Utara dalam serangan. Hal itu menjadi kepastian jika Korea Utara ikut andil dalam invasi Ukraina. Di sisi lain, Amerika Serikat meyakini jika sebagai imbalan Rusia atas penggunaan rudal Korea Utara, Moskow serupa datang dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sebagai imbalan atas rudal tersebut, Moskow mengirim senjata dan juga amunisi ke Korea Utara. Masya Allah, pesona Vladimir Putin masih sangat memikat. Mama Rika panik karena lebih banyak dukungan ke Rusia sebenarnya. Wow, Presiden Rusia meskipun telah difitnah beribu fitnah oleh Barat namun masih memancarkan pesonanya. Bagaimana tidak, ternyata pandangan publik pada Putin masih sama. Masih terlihat kewibawaan, apalagi baru-baru ini Putin menegaskan jika dirinya dan militernya bahkan siap untuk perang sampai kiamat. Hal itu pun mengejutkan pihak NATO hingga Mama Rika. Sementara itu diam-diam Rusia juga dapat bantuan militer luar biasa dari negara sekutu seperti Cina dan Korea Utara. Hal itulah yang membuat Mama Rika terancam. Apalagi kondisi di Amerika Serikat sebenarnya secara umum tengah menghadapi banyak masalah secara internal. Di sisi lain, dukungan untuk Rusia telah tumbuh sejak serangan skala penuh ke Ukraina. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan dari Economist Intelligence Unit yang dirilis awal Maret lalu. Dalam laporannya yang dikutip CNBC International, dukungan untuk Rusia meningkat berkat pesona diplomatik Putin terhadap negara yang sebelumnya netral atau tidak selaras secara geopolitik.
EIU mencatat peningkatan signifikan sebanyak 35 negara condong mendukung Rusia, meningkat dari 29 negara tahun lalu. Hal ini dinilai dari penegakan sanksi negara, pola pemungutan suara PBB, tren politik dalam negeri, dan pernyataan resmi di samping hubungan ekonomi, politik, militer, serta sejarah. Cina tetap menjadi negara paling signifikan dalam kategori ini, tapi negara berkembang lainnya, terutama Afrika Selatan, Mali, dan Burkina Faso, juga masuk ke dalam kelompok ini yang menyumbang 33% dari populasi dunia, kata laporan EIU. Menambahkan bahwa tren ini menyoroti pengaruh Rusia yang berkembang di Afrika. Awal bulan ini Presiden Cina Xi Jinping bahkan telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin berjanji untuk memperdalam hubungan ekonomi. Sementara itu, Afrika Selatan menimbulkan kontroversi pada Februari dengan mengadakan latihan militer bersama dengan Rusia dan Cina pada peringatan invasi Ukraina. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor, mengindikasikan bahwa transfer senjata besar-besaran dari barat ke Ukraina telah mengubah pandangan Pretoria. Ia juga memuji hubungan bilateral ekonomi yang berkembang negara itu dengan Moskow. EU mengatakan jumlah negara netral naik dari 32 menjadi 35, sekarang mewakili hampir 31% dari populasi global. Beberapa negara yang sebelumnya berpihak pada barat termasuk Kolombia, Turki, dan Qatar telah masuk ke dalam kategori ini karena pemerintah mereka berusaha untuk meraup keuntungan ekonomi dari keterlibatan kedua belah pihak, kata EU. Namun baik Rusia maupun Cina meningkatkan taruhan dalam merekrut negara yang non-blok dan netral. Saya sedang berbicara dengan seorang teman saya yang merupakan kepala organisasi veteran perang Korea, kata Zlatkov melanjutkan. Dia ada di sini baru-baru ini. Saya mengatakan, apa yang Anda punya? Dia berkata, 50.000 pasukan khusus dikerahkan, ucap jurnalis senior surat kabar Rusia Izvestia. Meski hingga saat ini belum diketahui kebenaran informasi yang dikuak Zlatkov, namun memang sudah nyata pergerakan 50.000 pasukan sampai di Rusia. Dalam perang di Ukraina, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggunakan rudal Korea Utara dalam serangan. Hal itu menjadi kepastian jika Korea Utara ikut andil dalam invasi Ukraina. Di sisi lain, Amerika Serikat meyakini jika sebagai imbalan Rusia atas penggunaan rudal Korea Utara, Moskow serupa datang dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sebagai imbalan atas rudal tersebut, Moskow mengirim senjata dan juga amunisi ke Korea Utara.